wartawan yang sedang dalam proses peradilan ya di Iya, iya, betul lagi sekarang Pengadilan Negeri Kota Kota Bumi. Bumi, betul. Perkaranya kalau saya lihat dari media-media itu kan sempat viral itu. Betul, Mungkin viral sampai sekarang itu. viral, viral. Karena proses peradilannya masih berjalan. Karena menyangkut profesi juga ya. Ya, profesi juga. Betul. Nah, itu gimana, Bung? Kalau dari ini saya amati, kalau yang dari saya amati itu wartawan tersebut tidak mengakui Iya, gitu benar. kan. Ya, kalau keterangan berita-berita di media ini kan dia nggak mengakui kalau dia ikut pukul orang, dia di situ lagi meliput Ya, berita, kan gitu meliput kan. berita. Dia termasuk artinya kan di situ kan memberikan fakta gitu kan, Iya, informasi di lapangan yang terjadi atas ya. sengketa, pokoknya ada berita sengketa itulah gitu ya. Tapi pada saat itu dia dituduh mau ikut memukuli, salah satu adalah oknum lah ya, Oke, satu oknum di situ. yang pihak ini, pihak korban Iya, ya. dari instansi kayaknya kabarnya. Heeh. Dari berita itu sih saya melihat ada keterangan yang berbeda Oh gitu, dari sisi ada dua ini, keterangan dari sisi pihak pelaku atau terdakwanya yang terdakwa. termasuk dalam wartawan itu. Heeh, Kemudian dari sisi pihak korban korban betul, atau ataupun pelapor. pelapor, Di situ juga eh, informasinya sudah dilakukan rekonstruksi ulang. betul. Nah, ada dua versinya, Oh, ada dua versi, ada dua versi, versi si pelaku, pelaku dan versi pelapor, si pelapor atau korban. korban. Jadi beda. Jadi 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 ada dua versi ya? Ya, Betul banget. memang memang saya amati bukan profesinya yang dipermasalahkan, akan tetapi perbuatannya. Oh, kita Perbuatannya. fokus pada perbuatannya. Hmm. Tapi kan timbul pertanyaan. Iya benar. Dia ngapain di situ gitu loh? Iya, Kepentingan apa yang terjadi gitu kan? Ya? kepentingan apa? Bener bener bener. Nah, oh, bener nih, hebat nih, Hmm. betul nih. Gimana cara logikanya nih? Sekarang kayak gini, Hmm, wartawan dalam menjalankan profesinya betul, di suatu tempat kejadian perkara ataupun tempat dia memperoleh berita atau peliputan bener. pasti menjalankan tugas fungsi profesi sebagai Tugas wartawan. wartawan, bener bener. Bener. Nggak mungkin dia kucuk-kucuk ada suatu kejadian datang ngereman dia kan? Iya, Tanpa ada sebab akibat dia ngapain di situ posisi itu ya? simple aja ini. Hmm. Ada nggak produk pers yang dia keluarkan pada saat itu, Oh, meliput itu. pada saat Iya, betul. peliputan itu? Betul Ada betul. tidak produknya? Bener 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 bener. Kalau ada produknya, berarti di situ pada saat itu dia menjalankan tugas fungsi dia sebagai Wartawan. wartawan sesuai Bener. dengan undang-undang pers. Betul betul betul. Karena dalam undang-undang pers tersebut, Hmm. wartawan itu tahu batas-batasannya. Oke oke. Batasan dalam peliputan, batasan adanya hak tanggap dari apa narasumber, ada hak jawab dan Betul. sebagainya itu. Dan juga kebebasan informasi lah saat ini ya nggak? Simpel itu. Iya. Pendek bacoannya itu. Mati mah, memang ada. Jadi artinya gini ya, dari atas kasus-kasus yang terjadi, oke lah. Sebenarnya saya ini pengen tahu juga karena ini kan banyak banget hal-hal seperti ini yang lagi viral kan. Karena ini kan berpengaruh juga terhadap Ya, apa ya eh ya terhadap teman-teman semua lah yang ada di rumah juga tentang edukasi hukum ya. Jadi kan kita kan akhirnya simpang siur nih kayak ada orang 8 tahun kemudian dituduh melakukan pembunuhan, akhirnya dia tidak mengaku. Ini juga terjadi lagi, ada seorang wartawan lagi meliput dituduh memukuli kan. ya. Akhirnya kita ini kayak simpang siur informasi kan gitu kan. Nah, Padahal kita ini sebenarnya berdasarkan hukum undang-undang dasar, hukum undang-undang pidana, ya artinya kita berdasarkan hukum gitu loh. Tetapi jangan sampai gitu kan ya. Akhirnya kita tidak berani berpendapat, ya nggak ya? Akhirnya kita tidak berani melakukan informasi gara-gara kita dibelenggu kan gitu akhirnya kan seolah-olah semua itu bisa diatur melalui mekanisme hukum itu sendiri gitu kan ngeri juga gua nanti nge-share ini sangkanya gua tertuju pada sesuatu padahal ya. enggak gue pengen pengen tahu informasi aja karena kebetulan Bung Andis ini teman-teman semua adalah seorang lawyer jadi gue pengen tahu juga kan yang saat ini lagi naik-naik ini kita sebagai informasi gitu loh nah kayak hari ini nih misalnya Bung Andis lagi kesini nih dia lagi katanya mau nanganin masalah dia lagi pengen ke salah satu instansi juga untuk ngurusin klien. Emang ada masalah apa sih Bung Anies kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu ini, kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa. Ya nggak tahu ya. Ya, kalau saya sih kalau boleh tahu, kira-kira tentang apa sih gitu? Ya kan sebenarnya hari ini khusus untuk pendampingan Oh pernah tetap pernah pendampingan klien, klien, oke, nampilin klien. pendampingan Kasus klien kasus apa? Pemukulan juga, bukan? terkait dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan tindak pidana korupsi seru.
Hati-hati, ini ngelibatin semua ini, ngeri saya nih. Nah, Iya, tapi sudah tersangka dia belum? sudah dinyatakan tersangka. Sudah dinyatakan tersangka. Tapi, Cuma sebelumnya hmm, saya mau cerita, memang ah, agak agak aneh ini. waduh, nah ini. Ini agak bau-baunya, Ah, gimana nih, Bob? bau-bau aroma, Maksudnya aneh aroma. itu gimana? Apakah ada permainan dadu? Apakah memang belum alat bukti belum mencukupi? Apakah ada kejanggalan lain? Coba, nggak apa-apa. Kita kan sharing aja, nggak ya? Ya, Semua. dugaan-dugaan itu masuk semua Hmm, dari kisahnya perjalanan perkara ini. iya. Saya memang pada saat itu dikuasakan oleh pemberi kuasa atau klien itu pada saat dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Tersangka. Dari situ saya mulai mempelajari apa sih ini, Iya, apa apa sih kronologi perkaranya ini, perkaranya, kronologi perkara. sampai mana keterlibatannya. Iya, betul. Oke. Nah, di situ timbul kita kesimpulan, Betul. Alisa. Oh ini kurang pas, Kurang pas. kurang cukup alat bukti, Sampai kurang cukup bukti, bukti, dan formilnya tetap juga kurang betul. terpenuhi secara formil. Secara formilnya. Oke. Yang kita ketahui bersama dalam kasus korupsi yang terutama melibatkan pejabat atau pemerintahan Hmm, atau ASN, ASN ataupun instansi tertentu lah ya. ya mekanismenya itu diperiksa dulu secara internal. Berarti Apabila ada dugaan pelanggaran pelanggaran. Berarti internal dulu dong. internal, Ini kan kita ngomongin mekanisme ya. dugaan pelanggaran itu pelanggaran Apa? administrasi Pasti atau pelanggaran menyebabkan kerugian. pidana atau Pidana, ya? perbuatan melawan hukum. Iya. Ini tidak dilakukan. Wah, gimana jadi tersangka deh? Nah, ini tidak dilakukan Hmm, pemeriksaan internal dan pihak APH ini, pihak penyidik ini tetap bersikuap. bersikukuh bahwa seseorang ini diduga kuat Iya, iya, melakukan tindak pidana korupsi. Tapi ya artinya ya sekarang statusnya tersangka ya. ya seharusnya. Nah, perjalanannya itu salah satunya ya. Kedua, dalam kasus korupsi ini apa sih alat buktinya? Betul, pasti harus ada alat bukti dong. Gimana orang bisa jadi tersangka kan gitu. Alat bukti ini salah satunya dalam kasus tindak pidana korupsi ini Hmm, harus keterangan ahli iya. yang menyatakan adanya suatu pelanggaran dalam menjalankan tugas Tugas fungsinya sebagai seorang ASN ASN. yang mana telah melakukan pelanggaran dari hal Betul. berkaitan dengan tentang keuangan. Tentang keuangan. Berarti kan harus ada audit internal dulu ya, Kak ya. Nah, itu. Jadi gimana sih ini logika saya nih, saya nggak terlalu paham ya. Artinya benar nggak ini? Kalau dia tahu tentang keuangan seni misalnya, enggak ya, tentang dinas sosial ataupun dinas yang lain ini atau tentang dinas-dinas yang lain lah. Harus tahu dulu kan mekanismenya dari dalam ya, nggak laporannya, enggak ya? Ya. Nggak tiba-tibanya umum masuk ke dalam terus meriksa terus jadi ngangkat, "Oh, kamu ini ngambil sesuatu," gitu kan. Artinya kan nggak relevan gitu ya. Bisa jadi ahli itu tidak mengungkapkan dia melakukan pelanggaran kan gitu. Siapa tahu itu memang suatu kewajaran. Artinya indikasi dia melanggar itu kan harus ada laporan dulu kan dari internal. Gitu nggak sih, Bung Ades? Ahli yang terutama di bidang audit, Iya, audit. harus kan berdasarkan data. Betul, data by data dong. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah data itu Valid, betul. resmi Resmi. diperolehnya? Karena apa? Karena sampai saat ini tidak ada permintaan data terkait perkara tersebut kepada instansi. Benar banget. Instansi Terkait. ini ya, instansi klien saya namanya. Itu. Kemudian yang kita harus pahami dan harus tegas saya nyatakan,
sesuai Undang-Undang Dasar yang berhak mengaudit dan yang berhak mengatakan ada kerugian negara itu adalah BPK. BPK. Undang-undang Dasar lagi yang Betul, menyatakan setahu saya juga gitu. Yang namanya berhak menyampaikan orang ini selip duit gitu ya, ya BPK. Iya. Kan gitu loh. Iya, benar. Bahasanya gitu ya. Uh-uh. Apakah ada instansi lain yang boleh mengungkapkan orang-orang itu selip duit gitu? Iya. Kan nggak mungkin juga kan gitu. Nah, pada faktanya alat bukti yang dituduhkan kepada klien saya terutama berdasar audit swasta, audit akuntan publik. Kok bisa gitu? Yang tidak divalidasi kemudian oleh audit BPK. Waduh, bisa gitu ya? Nah itu makanya agak aneh. Oh ini yang lagi diperjuangkan ini ya? Nah, oh ini yang lagi diperjuangkan Bung Andes ya? Oke. Seru ini. Seru. Ada 2 poin tadi kan? Terkait pemeriksaan. Kedua terkait audit. Oke. Karena itu kan terkait dengan bukti nanti kan? Oke. Ini kedua ini adalah syarat formal. Betul. Syarat formal dalam mengajukan seorang menjadi tersangka. Betul. Oke lah, Bung Andes ya. Saya agak gini juga, otak gue lagi kemana-mana karena setahu saya gini aja sederhana, kita bisa menyimpulkan bahwa Bung Andes ini lagi memperjuangkan juga salah satu kliennya teman-teman semua yang saat ini sudah dalam proses pidana, proses peradilan, tetapi menurut Bung Andes ada kejanggalan terhadap status beliau ini jadi tersangka. Ini yang lagi diperjuangkan secara administratif lah ya. Masih ada yang lain ini. Banyak ya? Banyak. Ya nanti lagi lah. Nanti teman-teman ya. Seru ya. Jadi anak edah ini jadi perkara-perkara nanti ujung-ujungnya. Nggak apa-apa. Tapi teman-teman semua itu salah satu bentuk profesi ya. Salah satu bentuk profesi yang sedang dijalankan Bung Andes. Seru kan teman-teman semua yang kalau mau jadi lawyer itu tantangannya banget, triggernya keren. Menurut saya banyak hal-hal yang juga yang bersifat sosial ya. Nggak cuma hanya bela hukuman ya nggak. Tapi kita juga bisa hal lainnya nggak? Ya hal lain terkait kemasyarakatan, informasi ya nggak ya, terus edukasi. Keren ya. Advice itu hanya terkait benar. Terkait penegakan hukum. Oke, teman-teman semua nanti kita akan lanjut lagi dalam sesi-sesi tertentu. Mungkin bisa saja sama Bung Andes, narasumber-narasumber lain. Tapi hari ini pada intinya sedikit aja cerita. Crash pertama anak edah ini memang sebenarnya mengungkap sisi dari sosok Andes secara individu, secara person. Tetapi intinya maksud kami adalah kami mau mengembangkan anak-anak muda daerah supaya kita juga bisa loh dilihat nasional gitu loh. Bukan hanya maaf nih kalau kayak lawyer orang tahunya kan hanya Hotman Paris ya ataupun Oto Hasibuan karena ya itu yang viral-viral kan gitu kan. Padahal sebenarnya banyak juga anak daerah ya yang berprofesi yang sama yang nggak terliput aja yang sedang memperjuangkan sebuah hak-hak kita sebagai warga negara. Benar nggak gitu bukan sih? Nah, ya pesannya kepada seluruh masyarakat ambil bagian terhadap masyarakat yang sedang dizolimi, sedang tertimpa masalah, entah itu masalah hukum ataupun masalah yang lainnya. Betul. Sikap kita sebagai masyarakat itu saling tenggang rasa, tolong menolong. Betul banget. Minimal kita bisa suarakan keadilan itu untuk seorang yang terzolimi. Luar biasa teman-teman, itu kata-kata sebenarnya. Salam anak edah. Jadi cuma kata-kata itu ambillah bagian kita gitu ya. Jadi fungsi kita sebagai masyarakat itu sebagai apa? Karena Bung Andes sekarang hari ini menjadi seorang lawyer, jadi dia berjuang kepada orang-orang yang merasa dizolimi terhadap suatu tindakan hukum. Terima kasih Bung Andes, mungkin kita akan bertemu lagi di next session. Ataupun ini akan ada pengembangan kembali dari sebuah podcast. Part 2 ya? Iya, part 2, karena saya penasaran masalah wartawan tadi kan. Saya pengen banget wartawan itu datang ke sini, saya pengen nanya-nanya. Gimana sih asli kisahnya kan? Kalau ini kan menurut pandangan Bung Andes saja ya nggak ya? Artinya kalau memang saya bisa mediasiin sama siapa tadi itu, si wartawan tadi, itu lebih keren. Benar nggak teman-teman? Mungkin bisa komen, ini akan seru, dan bantu share YouTube kami. Ini YouTube Asli Anak Daerah, berkonten berfaedah. Tetap bersama kami, stasiun di Anak Edah.